mau go eksis. Berdoa dulu ya. Berdoa dulu ya. Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus untuk hari ini. untuk kali ini Kita mau go eksis. kita mau go eksis. Berkati Hati dalam nama Yesus ya. Amin. Bye bye. Terima kasih Arin sudah memimpin doa pagi ini. Halo adik-adik Goeksis. Kakak yakin dan percaya semuanya sudah semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah siap untuk beribadah semua? Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama puji nama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Wah, kakak belum lihat. Semua tangannya digerakin ya, yang besar-besar sekali. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, ya sebab Allah kita adalah Allah yang besar. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya, sebab Allah kita adalah Allah yang besar. Karena itu, kita semua harus terus bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya masih semangat? Pasti dong, pasti semuanya masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kakak mau lihat semua senyumnya. Karena kita mau bilang bahwa sukacita kita penuh di dalam Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu
biasa buat Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan sukacita kita selalu penuh di dalam Tuhan. Wah, terima kasih adik-adik sudah mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sangat semangat. Sekarang kita mau duduk yuk. Semuanya duduk, kita mau duduk diam, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Yuk adik-adik, kakak ajak untuk sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau bilang terima kasih Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Panggil dia Bapa, ya Aba, syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan buat setiap kami setiap pagi. Terima kasih kalau kami sudah bisa untuk duduk, kami bisa berdiri memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan saat ini. Bapa, biar Tuhan yang berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengar, biar Tuhan berbicara untuk setiap kami melalui firman dan aktivitas setelah ini. Terima kasih Bapa. Kami memuji Engkau, kami bersyukur atas segala kebesaran Tuhan. Kalau sebentar kami mau duduk diam mendengar firman-Mu dan beraktivitas bersama-sama, Tuhan yang sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, adik-adik sudah siap untuk beraktivitas bersama-sama dengan Kak Siska? Nah, sekarang kita duduk. Kita mau panggilkan Kak Siska ya. Dalam hitungan ketiga, kita sama-sama panggilkan. 1, 2, 3. Kak Siska. Shalom Goeksis, apa kabarnya nih? Kakak harap semua baik-baik aja ya.
Nah, hari ini kita mau kembali lagi ke activity. Nah, sebelum itu kita berdoa ya, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan activity Tuhan. Kiranya Kau berkati activity kami Tuhan. Beri kami roh yang mau mengikuti Tuhan. Beri roh kami kreatif Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, jika kakak mau ingatin nih, minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Kita belajar tentang mimpinya Yakub. Sebelum itu kakak mau nanya nih, kenapa ya si Yakub itu lari dari tanahnya, lari dari rumah orang tuanya? Karena Yakub menukar hak kesulungan dengan semangkok kacang. Nah, dia menukar kesulungan Esau dengan semangkuk kacang. Jadi Esau marah nih. Jadi dia pergi, disuruh ibu mamanya pergi, dan sebelum pergi dia diberkati oleh bapaknya. Nah, setelah dia pergi, dia mengembara nih. Akhirnya dia capek, dia mau tidur. Dia cari batu besar. Dia berbaring di batu itu. Nah, setelah dia baring di batu itu, dia mimpi kalau misalnya ada tangga yang menuju ke langit. Berarti tangganya tinggi banget dong ya, tinggi banget. Baru ada malaikat yang turun naik. Nah, berarti di situ kita tahu malaikatnya ternyata banyak dong. Ternyata malaikat Tuhan itu banyak. Nah, habis itu Tuhan berkata kepada Yakub, Tuhan akan menyertai Yakub dimanapun dan kapanpun Yakub. Tuhan akan memberkati Yakub, dan Tuhan akan memberikan keturunan-keturunan pada Yakub yang sangat banyak. Dari Yakub kita belajar kalau walaupun kita bersalah, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap membimbing kita. Tuhan tetap pada janjinya. Ketika si Abraham menumpangkan tangannya kepada Yakub, yang dikira Abraham itu Esau, otomatis berkatnya dikasih ke Yakub dong. Tuhan setia dengan janjinya. Makanya Tuhan kasih tahu Yakub bahwa Tuhan itu akan memberkati Yakub. Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak. Keturunan dari Yakub akan memberkati banyak orang. Dan suatu saat Yakub akan kembali ke tanahnya sendiri. Sehingga ketika Yakub bangun, Yakub bilang, "Wah, ini adalah pintu gerbangnya surga nih." Akhirnya Yakub meletakkan batu tempat dia tidur tadi, dilumari dengan minyak, dinamai tempat itu apa? Betel. Nah, tempat itu dinamai Betel. Nah, hari ini kita mau belajar kita mau activity membuat batu yang besar itu. Oke, kita mulai ya. Jadi, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah pertama, kertas HVS putih, spidol warna apa aja, baru pensil warna. Di sini pensil warna yang kakak pakai itu warna coklat dan warna merah untuk gambar batunya dan gambar minyaknya, atau mewarnai batunya dan mewarnai minyaknya. Terserah batunya mau warna apa, minyaknya warna apa, terserah ya guys. Jadi kita bisa pakai warna abu-abu untuk batunya, atau warna hitam untuk batunya. Kalau minyaknya warna ungu, warna merah, warna pink. Karena itu imajinasi dan kreativitas kita ya. Kedua itu lem. Sini ada gunting juga. Langkah pertama, kita lipat kertas ini menjadi 2. Lipat ya. Udah lipat jadi 2. Habis itu kita gambar batu. Terserah ya gambar batunya mau bagaimana. Kakak mau gambar batunya yang gede, baru yang agak lonjong tapi bawahnya rata. Nah, kakak mau gambar kayak gini nih. Ini akan kakak jadikan batu. Awal gini dulu ya, gambar lonjong, bawahnya rata. Jadi kayak batu besar gitu, untuk kan dia baring kan, berarti batunya rata dong, dan dia bisa berdiri. Nah, lalu kita gunting ya. Kita gunting ini dua kertas yang dilipat ini digunting juga ya, sesuai dengan polanya ini. Nah, jadi deh batu kakak. Tapi batunya kan masih kayak kertas putih gini ya, jadi kita nggak tahu nih batu atau enggak. Kakak gambar
awal-awalnya kakak bakalan bikin kayak air gitu yang netes-netes itu. Sebentar ya, kakak gambarin dulu. Nah, kakak bakal gambar kayak gini nih. Jadi yang nanti di sininya akan kakak warnai dengan warna merah. Itu tandanya ini minyak. Lalu yang satu yang belakang ini kita taruh dulu ya, satu disampingkan. Baru ini kakak akan mewarnai warna coklat. Di sininya warna coklat. Di sininya warna merah nih. Sininya warna merah. Kita gambar bareng ya. Nah, punya kakak sudah jadi nih. Ini kakak gambar dengan coklat, yang ini merah sebagai tandanya ini minyak, ininya batunya. Kakak mikirnya batu kan kayak warna coklat-coklat gitu karena di tanah kan. Jadi kayak batu-batu yang berlumpur-lumpur gitu. Jadi kakak bikinnya warna coklat dan ini warna merah untuk minyaknya, karena kan nggak tahu warna minyaknya apa ya. Kira-kira warnanya apa ya adik-adik? Kuning kah? Oranye kah? Atau bening ya? Nah, jadi sesuai imajinasi kakak bayangin bahwa itu warna merah. Karena kayak minyak itu kayak merah tuh lebih cantik gitu kan. Nah, jadi kakak gambarin dengan warna merah. Selanjutnya, potongan yang tadi, yang ini, potongan yang ini kita satukan. Kita satukan di sini ya. Setelah satukan, kita bakalan dilipat. Jadi yang sini lipat dikit aja. Supaya apa? Supaya batunya nanti nyatu. Jadi ini nanti nyatu kayak buku gitu. Nah, belakangnya ini. Nah, kakak kasih lem. Kita kasih lem ya. Nih. Nah, setelah jadi lem, udah jadi kan nih, kakak akan buka batunya. Nah, batunya jadi kayak gini dong, iya kan? Ini agak ini. Nah, batunya akan jadi kayak gini kan. Nah, yang di sininya, yang gambar tadi kan ini sini warna, yang di sini warna kan? Yang di sini warna kan? Kakak buat kayak 2 contoh ya. Nah, yang di sini kan warna nih, yang di sini. Nah, lalu di sininya kita akan tulis. Kita tulis dengan ayat hafalan kita. Sebelum itu, kakak mau minta kalian, ingat nggak ya hafalan kita minggu lalu apa? Nah, ayatnya ada di Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita baca ulang-ulang lagi ya, sekali lagi. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia terjatuh, ia tidaklah akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oke? Nah, ayat hafalan kita tadi kita tulis di sininya. Tulis di dalam sininya. Oke? Kita tulis. Nah, sudah jadi nih. Ininya lemnya agak jatuh lagi adik-adik. Nah, sudah jadi punya kakak, lihat. Sudah jadi. Kita kerjain ke depannya lagi ya. Karena kakak rasa kok ini kosong banget ya, kayak harus ada satu tambahan gitu. Jadi yang sisa tadi kita gunting ya adik-adik. Bisa gunting atau bisa langsung tulis aja. Kalau kakak mau gunting karena takut tulisannya tidak terlalu jelas. Apa gunanya spidol tadi? Untuk menulis. Nah, kakak akan tempel di sininya. Ini, kakak tempel dulu ya. Nih, kalau kakak jadinya kayak gini. Dan dalamnya ayat hafalan kita, supaya kita hafal ya. Oke adik-adik, sekali lagi dong kakak mau kita bacain ya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ingat ya teman-teman, dari ayat ini kita belajar kalau
apapun yang kita perlakukan, apapun yang kita lakukan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi kita harus belajar untuk menghormati Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghormati orang tua kita rajin, kita tidak membantah, kita tidak bandel, tidak nakal. Jadi ketika kita melakukan hal-hal itu, kita yakin nih, pasti kita akan disenangi sama Tuhan. Karena anak Tuhan itu pasti orangnya baik-baik. Anak Tuhan pasti orangnya rajin-rajin, pasti taat sama orang tua. Oke? Nah, kakak mau tanya nih, hari apa ya kemarin itu? Selasa atau Rabu ya? Tanggal 13 kemarin, hari apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak hari apa? Tanggal 13 kemarin adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan naik ke surga. Tuhan mempersiapkan rumah bagi kita di kerajaan surga. Jadi, kita sebagai anak-anaknya harus bangga sama Tuhan Yesus karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dan naik ke surga untuk mempersiapkan rumah kita di surga nanti. Jadi, kita harus baik-baik. Kita harus jadi anak baik supaya rumah kita nanti kita ketemu Tuhan, kita bilang, Tuhan, aku nggak ada salah. Gitu loh. Kita melakukan hal-hal yang baik karena anak Tuhan, sekali lagi kakak bilang, anak Tuhan itu baik-baik semua. Anak Tuhan tidak nakal. Dan Tuhan selalu mengasihi anak-anaknya yang menuruti kehendaknya. Kayak yang tadi, yang berkenan kepadanya. Yang berkenan tuh apa sih adik-adik? Yang berkenan itu yang mau turut dengan kehendaknya, yang mau menuruti perkataan Tuhan. Kayak, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar. Ayo, siapa yang suka bohong dan berkata kasar? Nah, Tuhan gak suka itu. Jadi, kita harus tinggalkan kebiasaan lama kita ya, teman-teman. Nah, sudah sampai di sini activity kita hari ini. Terima kasih semuanya sudah mengikuti. Nah, sekarang kita doa tutup dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan. Bapa, kami sudah selesai activity Tuhan. Bapa, kiranya activity kali ini Tuhan dan firman yang Kau taburkan tidak akan berpulang sia-sia Tuhan. Kami mau jadi anak yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang baik, yang tidak nakal, yang tidak suka berbohong Tuhan. Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk berkenan kepadamu Tuhan, untuk sekehendak kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekian ya activity kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.